نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas nawaqidul Islam, pembatal Islam. Pembatal Islam yang kelima, kata penulis rahimallahu taala, al-khamisu man abghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Yang kelima, barang siapa membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Perkataan penulis, barang siapa membenci termasuk perkara i'tiqad, karena benci ada di dalam hati dan menjadi zahir kalau dia menampakkannya dengan mengatakan saya benci syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan benci di sini adalah benci kepada ajarannya. Benci kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan benci kepada pelakunya. Seperti orang yang benci kepada sunnah memanjangkan jenggot. Walaupun dia berjenggot, maka dia kafir. Ya, ada orang membenci sunnah memanjangkan jenggot, maka dia kafir walaupun dia memanjangkan jenggot. Atau orang yang benci kepada kewajiban jilbab, walaupun dia berjilbab, maka dia kafir. Atau orang yang benci kepada syariat poligami, walaupun dia dimadu, maka dia kafir, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan benci di sini, benci kepada ajarannya, bukan kepada pelakunya. Orang yang melakukan kemaksiatan atau meninggalkan suatu amalan tidak berarti dia benci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diberlakukan atasnya hukum kafir. Ya, jadi tidak demikian. Jadi tidak lazim orang yang meninggalkan amalan atau meninggalkan syariat berarti dia telah membenci syariat tersebut. Ini tidak lazim. Contohnya misalnya orang yang mencukur jenggot, maka tidak otomatis dikatakan kepadanya dia telah benci kepada syariat memanjangkan jenggot. Demikian juga orang yang melepas jilbabnya atau tidak memakai jilbab, tidak berarti dia benci kepada syariat jilbab tersebut, dan seterusnya. Ya, bisa jadi dia melepas jilbab ya, karena imannya masih lemah, ya, dia belum siap, dan seterusnya.
bukan karena dia benci dengan syariat memakai jilbab. Baik, ana bacakan penjelasan penulis atau pensyarah. Wa hadza nakid aidan min anwa'in nifaq al-i'tiqadi allati sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. Jadi pembatal ini pembatal yang kelima, termasuk salah satu macam nifaq i'tiqadi. Nanti ada pembahasan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, jadi nifaq itu ada dua, ada nifaq amali atau ada nifaq i'tiqadi dan ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi ada 5 macam atau 6 macam. Nah, nifaq i'tiqadi ada 6 macam, di antaranya membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembatal Islam yang kelima ini, ya, dia termasuk nifaq al-i'tiqadi. Allati sahibuha, yang pelakunya min ahli darkil asfali minan nar, akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Tidak ada yang melakukan hal ini kecuali siapa? Orang munafik. Orang munafik itu benci dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti kita akan jelaskan dalam pembahasan nifaq insyaallah tentang macam-macam nifaq al-i'tiqadi. Faman abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wal Quran min babi aula, maka barang siapa membenci sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi Al-Quran. Siapa yang benci Al-Quran, kaman yubghidu al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, di antara ajaran Nabi amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang membenci amar ma'ruf nahi munkar, atau dia membenci orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia membencinya karena orang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan karena yang lainnya. Atau dia membenci ajaran Islam yang lain yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, fahuwa kafir, maka dia kafir. Yang membenci solat, membenci puasa, membenci zakat, kafir. Perkataan penulis, walau amila bihi kafara, walaupun dia mengamalkannya maka dia kafir. Wa hadza ashaddu wa a'zam, ini lebih parah dan lebih besar. Seandainya dia mengamalkan apa yang dia benci dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tidak bermanfaat baginya. Tadi sudah kita contohkan, seperti orang yang membenci sunnah memanjangkan jenggot, dia kafir walaupun dia panjangkan jenggotnya. Fayakunu kafiran waliyazu billah, dia kafir. Lianna al-bughdha wa nahwahu syai'un kamin fil qalbi, karena yang namanya benci
itu adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Walaupun zahirnya dia berjenggot, tapi kalau hatinya membenci sunnah memanjangkan jenggot, maka dia kafir. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon keselamatan kepada Allah. Wa kaman yubghidu wa yakrah tahrimar riba waz zina wal ghina wa nahwa dzalik walau kana la yaf'aluha fa huwa kafirun. Atau seperti orang yang membenci pengharaman riba, membenci pengharaman zina, pengharaman musik, nyanyian, dan yang semisalnya, walaupun dia tidak melakukannya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Misalnya orang membenci, kenapa sih riba diharamkan? Kenapa sih zina diharamkan? Walaupun dia tidak memakan riba, dia tidak bermuamalah dengan muamalah riba. Walaupun dia tidak berzina, tapi kalau dia membenci pengharaman riba, pengharaman zina, maka dia kafir. Wa jami'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa tilqa'i nafsihi bal huwa wahyun yuha. Semua ajaran Rasul itu bukan dari buatan beliau, bukan. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membenci ajaran Rasul, dia telah membenci wahyu Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 8 sampai 9. Walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Kenapa Allah menghapus amal-amal mereka, orang-orang kafir? Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amalan-amalan mereka. Ingat, yang bisa menghapus amalan-amalan itu apa? Kekufuran atau kesyirikan. Maka membenci apa yang Allah turunkan itu termasuk kekufuran. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai 78. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab jahannam. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah datang kepada kalian dengan membawa kebenaran, akan tetapi kebanyakan kalian benci terhadap kebenaran itu. Walakin la yalzami ma taqaddama anna man irtakaba ma'siyatan aw kabiratan yakunu mubghidan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita jelaskan. Akan tetapi ini tidak melazimkan orang yang melakukan maksiat atau dosa besar berarti dia membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya orang yang masih berzina misalnya, bukan berarti dia benci terhadap pengharaman zina. Orang yang mungkin masih mencukur jenggotnya, bukan berarti dia benci dengan sunnah memanjangkan jenggot.
Ya tidak lazim orang yang meninggalkan berarti benci. Meninggalkan perkara yang sunnah misalnya, atau tidak lazim orang yang melakukan perkara yang haram berarti dia benci terhadap ajaran Rasul. Ya bisa jadi dia melakukannya ya karena memang imannya belum kuat. Fa yastahiqqu hadzal hukma, sehingga dia berhak mendapatkan hukum ini, hukum kafir. Tidak demikian. Fahaza ilzamun batilun. Ini adalah kelaziman yang batil. Kalau seperti itu kelazimannya, maka semua orang kafir nanti. Orang yang tidak melaksanakan ajaran Rasul kafir berarti semuanya. Yang makan riba kafir, nanti yang berzina kafir, yang minum khamr kafir, nanti yang tidak memakai jilbab kafir. Ini namanya ilzamun batilun, kelaziman yang batil. Walaysa kullu man fa'ala manhiyan anhu aw taraka ma'muran bihi yakunu mubghidan. Oleh karenanya tidak setiap orang yang melakukan suatu larangan atau meninggalkan suatu perintah dianggap telah membencinya. Bal qad yakunu an jahlin au tasahulin au gururin au ghalabati syahwatin au kasalin au subhatin au nahwi dzalik. Akan tetapi bisa jadi dia melakukannya karena jahil, karena belum tahu. Atau karena tasahul. Apa tasahul? Menganggap remeh. Au gurur, atau tertipu. Au ghalabati syahwatin, atau dia dikuasai oleh syahwatnya. Au kasalin, atau karena memang malas dia. Au subhatin, atau karena subhat, atau yang lainnya. Jadi ada banyak alasan kenapa dia tidak melakukannya. Ima dia jahil, wa ima dia tasahul, gurur, ya tertipu, atau dikuasai oleh hawa nafsunya, atau mungkin dia malas, atau dia kena subhat. Ya kena subhat jilbab enggak wajib misalnya. Kemudian dia tidak memakai jilbab. Au nahwi zalik, dan yang semisalnya. Faqad yakunu 'inda murtakib al-kabirah minal iman wal i'tiraf wal inkisar wal khauf war raja' li rahmatillah wa tama' fi maghfiratihi ma laysa 'inda tarikiha mimman qad ya'tarihi ujubun wa iktirarun bi ilmihi wa wusuq bi sa'yihi wazdira' li ghairihi. Kemudian kata penulis, ya bisa jadi orang yang melakukan dosa besar, dia masih punya iman, kemudian i'tiraf, dia pengakuan, wal inkisar, merasa bersalah, wal khauf, ya takut, wal roja, dan berharap li rahmatillah, rahmat Allah. Kemudian juga dia sangat menginginkan ampunan Allah. Malaysa inda tarikiha, di mana hal ini tidak ada pada orang yang meninggalkannya. Mimman qad ya'tarihi ujubun, ya, yang ditimpa ujub, tertipu dengan amalnya, terlalu percaya dengan usahanya, dan merendahkan orang lain. Jadi ternyata orang yang melakukan dosa besar bisa jadi dia ya dia lebih baik daripada orang yang tidak melakukannya. Kenapa demikian? Loh Ustaz, orang melakukan dosa besar kok lebih baik daripada orang yang tidak melakukannya? Tadi karena dia punya iman, dia punya pengakuan, dia merasa bersalah, ya, dia takut kepada Allah, dia mengharap rahmat Allah, mengharap ampunannya, yang mana
perkara-perkara ini tidak ada pada orang yang tidak melakukannya. Atau bahkan orang yang tidak melakukannya justru apa, dia ujub, tertipu dengan amalnya, terlalu percaya dengan usahanya dan merendahkan orang lain. Wala haula wala quwata illa billah, maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, bisa jadi demikian. Tapi sekali lagi, ya, hal ini tidak berarti kita meremehkan perbuatan maksiat. Kalau gitu saya bermaksiat saja, Ustaz. Enggak. Bal yajibu al-hadzaru minha, wajib berhati-hati dari perbuatan maksiat. Wajib menjauhinya dan segera bertobat darinya, menyesalinya, wal istighfar, dan memohon ampun kepada Allah. Li'annal ma'asi sababul ghadabi wal azabi wa su'il khatimah. Maksiat adalah sebab kemurkaan Allah, azab Allah, dan sebab su'ul khatimah. Ya, jadi kalau kita baca asbab sul khatimah, sebab-sebab sul khatimah, di antaranya apa? Terus menerus melakukan maksiat. Siapa yang terus menerus melakukan maksiat, dia akan akhiri hidupnya dengan maksiat tersebut. Ya, jadi segera bertobat dari maksiat. Kalau tidak, nanti kita akan akhiri hidup kita dengan maksiat tersebut. Wal iyazu billah. Kama annahu yajibu ala man manna hadahu Allah wa manna alaihi bifadlihi wa ihsanihi an yahmadallaha ta'ala wa yashkurahu wa yas'alahu al-afiyah wa husnal khatimah. Sebagaimana wajib bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah, yang dikaruniai keutamaan dan kebaikannya, ayyahmadallah, memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Ya, kita yang dijauhkan dari maksiat, kita yang bisa beramal soleh, ya kita memuji Allah. Alhamdulillah saya jauh dari bermaksiat. Ya, kita bersyukur kepada Allah karena semua itu karena kemudahan dari Allah, dan kita meminta kepada Allah keselamatan dan husnul khatimah. Fa innal a'mal bil khawatim, karena amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Wala yatasammat bi ikhwanihi, ya, jangan dia merasa senang dengan kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka dan mengujinya. Akan tetapi hendaklah dia meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka dan membimbing mereka serta tidak menguji mereka. Ya, jadi kalau antum lihat ada teman antum jatuh dalam maksiat, antum jangan malah senang. Ya, justru antum doakan dia. Ya Allah, selamatkanlah dia, ya Allah, jauhkanlah dia dari maksiat, ya Allah. Doakan ya teman kita yang masih mungkin sampai saat ini belum bertobat kepada Allah. Doakan dia, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Hadahullah atau hadanallah jami'an. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Kita jangan merasa senang dengan kesalahan yang dia lakukan, dan juga kita jangan sampai ujub, ya. Oh, saya lebih baik dari dirinya. Dia berbuat dosa dan maksiat, saya tidak. Enggak, kita memuji Allah, alhamdulillah, ya, kita dijauhkan dari maksiat, semua berkat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus ya memohon keselamatan darinya dan juga meminta husnul khatimah. Kemudian yang terakhir, ya, kata penulis,
Innahu la yakhfa anna mu'taqad ahli sunnati wal jamaah anna al-'asi wa murtakib al-kabirah la yukaffar. Kemudian ya sebagaimana tidak samar bagi kita bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang bermaksiat atau orang yang melakukan dosa besar dia tidak kafir. Dan juga tidak dikatakan kepadanya innahu bimanzilah bainal Islam wal kufri. Dia berada di antara Islam dan kufur. Ini perkataannya siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu manzilah baina manzilatain. Dia berada di satu tempat di antara dua tempat. Dia tidak mukmin dan tidak kafir. Ini perkataannya Mu'tazilah. Adapun Khawarij, ya Khawarij itu pelaku dosa besar dikafirkan oleh mereka. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, jadi mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar atau mengatakan dia manzilah baina manzilatain, ini adalah aqwal ahlil bid'ah, perkataan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah mengatakan ini bagi pelaku dosa besar, huwa mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Jadi pelaku dosa besar itu orang beriman, dia mukmin dengan imannya dan fasik dengan dosa besarnya. Atau mukminun naqisul iman. Ini orang mukmin yang kurang imannya. Pelaku dosa besar itu apa? Orang mukmin yang kurang imannya. Kama fil aqidah al-wasitiyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Aqidah al-Wasitiyah dan yang lainnya. Bal ukhuwah al-imaniyah sabitatun ma'al ma'asi. Jadi persaudaraan iman itu tetap ada walaupun ya ada kemaksiatan. Wa sahibul ma'asi in mata ala tauhid wa lam yatub min dzunubihi fa huwa tahtal masyiah. Pelaku dosa besar atau pelaku maksiat jika dia meninggal di atas tauhid dan dia belum bertobat dari dosa-dosanya, maka dia dibawa kehendak Allah. Insya'a Allahu azzabahu bi'adlihi ala qadri zunubihi. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya sebagai bentuk keadilan Allah. Allah mengazabnya sesuai dosa-dosanya. Wa insya'a, dan jika Allah menghendaki lain, Allah akan memaafkannya. Allah akan mengampuninya dan tidak mengazabnya. Akan tetapi tempat kembalinya sama, yakni di surga. Baik dia diazab atau tidak diazab. Pelaku dosa besar pada akhirnya dia akan masuk surga. La yukhallad finnar muwahhidun albattah. Orang yang bertauhid tidak akan kekal di neraka. Ya, perhatikanlah masalah ini. Ini masalah penting ya. Kalau antum tidak paham masalah ini, ima antum jatuh dalam Khawarij, wa ima antum jatuh dalam Mu'tazilah. Kalau Khawarij apa? Pelaku dosa besar pasti disiksa oleh Allah, kekal di neraka. Mu'tazilah juga demikian. Pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Adapun Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Wal maksud anna man abghadha syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam
fa innahu kafirun walau kana amilan bima abghadahu. Jadi maksud dari pembahasan kita ini, barang siapa membenci sesuatu dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir walaupun dia mengamalkan apa yang dia benci. Fahadzan nakidu mukhawifun jiddan, pembatal ini sangat menakutkan sekali. Maka wajib bagi seorang muslim yang sadar untuk berhati-hati darinya. Hendaknya ia memeriksa dirinya sepanjang hidupnya. Jangan-jangan pembatal ini ada padanya. Ya, coba antum periksa diri antum. Jangan-jangan ada ajaran Rasul yang antum benci. Hati-hati. Karena kan ajaran Rasul kan banyak. Jangan-jangan ada sebagian ajaran Rasul yang kita benci. Hendaknya kita periksa diri kita qabla ayyatiyahu al-ajal, sebelum ajal ya mendatangi kita. Fala yanfa'uhu hina izin an-nadamu, karena kalau ajal sudah datang, ketika itu penyesalan tidak bermanfaat. Fa nas'alullaha lana walil muslimin as-salamah, kita memohon keselamatan, ya, kita memohon kepada Allah keselamatan untuk kita dan untuk kaum muslimin. Jadi hati-hati jangan sampai ada ajaran Rasul yang dibenci. Ya, terutama mungkin kalau bagi perempuan ya, atau bagi ibu-ibu, mungkin masalah poligami. Hati-hati ya. Anda sering sampaikan ke akhwat ya, ke ibu-ibu, jangan sampai anti benci dengan poligami. Siapa yang benci dengan poligami maka dia kafir. Walaupun dia dimadu, walaupun statusnya di istri kedua, kalau dia benci dengan syariat poligami maka kafir. Kafir. Ya, makanya kata penulis ini pembatal yang sangat menakutkan sekali. Karena bisa jadi hal ini ada pada diri seorang muslim. Ada sesuatu dari ajaran Rasul yang dia benci. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selesai pembahasan nawaqidul Islam yang kelima. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Iya, jadi kalau dia berat, ya berat, udah bilang aja, anak belum mampu. Tapi saya imani itu syariat Nabi, itu ajaran Nabi. Tapi untuk saya belum mampu melakukannya. Itu lebih ringan dan itu selamat ucapan itu. Ya, saya imani, saya yakin itu syariat Nabi. Tapi bagi saya belum bisa melakukannya. Itu yang pertama ya. Poin yang pertama. Yang kedua ya dia cintanya karena apa? Dia itu cintanya karena Allah atau cintanya karena hawa nafsu? Orang yang cinta karena Allah, apa yang Allah syariatkan ya dia akan terima. Jadi mencintai suaminya tuh mungkin dikhawatirkan terlalu berlebihan, ya, sehingga dia tidak mau berbagi. Dia tidak mau berbagi. Jadi pelajari lagi tentang masalah cinta. Ya, mari sudah kita bahas ada 3 hal yang kalau ada pada seseorang dia akan merasakan apa? Halawatul iman, manisnya iman. Apa yang pertama? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Yang kedua, dia mencintai seseorang karena Allah. Ya, mencintai seseorang karena Allah. Ini poinnya. Mencintai suaminya karena Allah. Kalau mencintai suaminya karena Allah ya dia tidak akan sampai membenci syariat poligami. Kemudian yang ketiga ya dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka.
Kemudian baca sirah Nabi ya, istri-istri Nabi, bagaimana mereka dipoligami ya. Dan mereka Masya Allah tetap mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah alam bisawab. Jadi poin pentingnya yakin itu masih ajaran Nabi, jangan membencinya ya. Mungkin belum siap untuk menjalaninya, itu lebih selamat daripada dia membenci syariat Nabi. Dan benci ini kan sesuatu yang ada dalam hati, kita nggak tahu, bisa jadi dia puji-puji tapi artinya benci ya. Dia bilang nggak apa-apa itu syariat Nabi, tapi dalam hatinya ada perasaan benci. Ini juga harus hati-hati. Jadi apa yang dia ucapkan di lisannya itu sejalan dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, ada lagi? Ada ya, kita iya, semuanya. Jadi semua ajaran Nabi gak boleh dibenci, gak boleh. Kita hanya menyebutkan beberapa contoh saja. Intinya semua ajaran Nabi tidak boleh dibenci. Makanya bahasa penulis kan, barang siapa membenci sesuatu ya sedikit saja dari ajaran Nabi, maka dia kafir walaupun dia mengamalkannya. Kalau benci satu saja kafir, apalagi dia benci dua, tiga, apalagi dia benci semua. Benci Islam misalnya, benci Islam secara keseluruhan, kafir. Jadi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.